Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Laksana AMDK. Saya dari instansi pemerintahan Kota Sabang, salah satu peserta Latsar Angkatan ke-12 di tahun 2022. NDH saya 23, saya di kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi saya, di mana ini adalah salah satu syarat dalam melakukan pelatihan dasar dalam pegawai negeri sipil. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Fadia Hanum selaku mentor saya yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, masukan, dan arahan selama ini, selama saya membuat rancangan aktualisasi. Dan kepada Ibu Asri Diana selaku coach saya yang telah banyak memberi bimbingan kepada saya selama ini. Hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah. Di sini rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi penerapan triase di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Puskesmas Sukakarya sendiri adalah salah satu unit pelayanan teknis daerah pemerintah Kota Sabang di bidang kesehatan, di mana Puskesmas Sukakarya merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang yang membawahi 6 desa. Desa Payasenara, Desa Krung Raya, Desa Ane Laut, Kuta Timu, Kuta Barat, dan Kuta Ate. Dalam upaya menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Sukakarya. Visi dan misi dari Puskesmas Sukakarya, visinya terwujudnya masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Sukakarya, sehingga mewujudkan UPTD Puskesmas Sukakarya yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Misi dari Puskesmas Sukakarya, A. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk kehidupan sehat. B. Menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau. C. Mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan. D. Menjamin ketersediaan, kemerataan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Tata nilai dari Puskesmas Sukakarya: sehat, unggul, kasih sayang, amanah, kekeluargaan, aman, ramah, yakin, dan akuntabel. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. 4, harmonis. 5, loyal. 6, adaptif. Dan 7, kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unit gawat darurat. Unit gawat darurat adalah pelayanan kesehatan di puskesmas yang memberikan pertolongan pertama dan jalan pertama masuknya pasien dengan kondisi gawat darurat. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat melakukan penanganan kegawat daruratan. Salah satu indikatornya adalah meningkatkan manajemen tata laksana triase
pada pasien di unit gawat darurat, dan pelayanannya mengacu pada konsep triase, di mana pasien akan dilayani berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Di sini saya juga sedikit menjelaskan apa itu triase. Triase itu ialah suatu konsep pengkajian yang cepat dan terfokus pada suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, serta fasilitas yang paling efisien dengan tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan menetapkan prioritas pada saat penanganannya. Di sini, di rancangan aktualisasi saya mengidentifikasi 3 isu yang ada di instansi kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya penerapan triase di unit gawat darurat di UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang kedua, belum optimalnya sosialisasi penggunaan alat steril oleh perawat di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang ketiga, tidak optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang rawat unit UPTD Puskesmas Sukakarya. Analisis isu di sini saya menggunakan metode USG, di mana pada isu belum optimalnya penerapan triase di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya, di sini saya mendapatkan nilainya 13. Yang kedua, belum optimalnya sosialisasi penggunaan alat steril oleh perawat di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Di sini saya mendapatkan nilainya 11. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya, saya mendapatkan nilai 10. Dari identifikasi isu di atas, saya menetapkan satu core isu bahwa penetapan isu yang belum optimalnya penerapan triase di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya menjadi core isu saya. Saya akan melakukan ruang lingkup aktualisasinya, tempatnya di UPTD Puskesmas Sukakarya, waktunya dari 2 September sampai dengan 23 Oktober. Fokusnya itu aktualisasi ini secara umum melihat bagaimana penerapan sistem triase di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Rancangan tahapan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan ialah, yang pertama, saya akan mengumpulkan materi terkait sistem penerapan triase di unit gawat darurat. Yang kedua, saya akan melakukan sharing knowledge tentang penerapan triase di unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang ketiga, saya akan membuat alur penanda triase di ruang rawat unit gawat darurat UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang keempat, saya akan membuat poster terkait keadaan pasien sesuai dengan warna triase atau sesuai dengan kondisi pasiennya. Tahapan kegiatan yang pertama, saya akan mencari referensi terkait materi. Di sini outputnya, hasil referensinya saya dapatkan dari Google dan YouTube. Yang kedua, saya akan mengumpulkan informasi dan materi mengenai penerapan sistem triase di unit gawat darurat. Outputnya adanya materi tentang penerapan sistem triase di unit gawat darurat. Tahapan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam penerapan sistem triase. Outputnya, masukan dan saran dari rekan kerja dalam pemahaman materi dan penerapan sistem triase di UGD. Tahapan kegiatan yang kedua, saya akan mempersiapkan materi untuk melakukan sharing. Outputnya, materinya akan saya buat dalam PowerPoint. Yang kedua, saya akan membuat jadwal sharing. Outputnya adanya jadwal. Yang ketiga, saya melakukan sharing knowledge bersama petugas UGD dan seluruh staf Puskesmas Sukakarya. Di sini saya akan mendokumentasikan proses kegiatannya. Tahapan kegiatan yang ketiga di sini, saya akan melakukan perizinan dengan atasan. Outputnya izin dari penanggung jawab ruang unit darurat. Yang kedua, saya akan mempersiapkan alat dan bahan pembuat alur penanda warna triase. Di sini tersedianya labeling warna merah, kuning, hijau, hitam sebagai penanda triase.
Yang ketiga, membuat alur penanda triase. Tersedianya alur penanda triase. Tahapan kegiatan yang keempat, tahapannya saya akan mengumpulkan materi untuk mendesain poster. Outputnya desain poster menarik. Yang kedua, mencetak poster. Posternya tercetak, outputnya. Yang keempat, saya akan menempelkan poster. Outputnya itu tersedianya poster triase, dan saya akan melakukan dokumentasi pada saat saya melakukan penempelan poster itu sendiri. Jadi di sini timeline yang akan saya rencanakan ialah saya akan mengumpulkan materi triase pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan September. Yang kedua, saya akan melakukan sharing knowledge itu di minggu ketiga dan keempat masih di bulan September. Yang ketiga, saya akan membuat alur penanda triase pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Oktober. Yang keempat, saya akan buat poster terkait triase pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober. Dan di situ juga saya akan menempelkan poster yang sudah tercetak di ruang unit gawat darurat. Sekian dulu rancangan aktualisasi dari saya. Saya mohon maaf, masih banyak kekurangan di sana-sini, dan terima kasih saya ucapkan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.